Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi. Semoga kita diberikan kesehatan. Kemudian salawat beserta salam teriring marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepompong Ramadan membentuk pribadi yang lebih indah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tentang Ramadan bersama Bapak Irwan Gunawan. Gimana Pak Irwan? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pada kesempatan hari ini gimana keadaannya saat keluarga? Alhamdulillah, sehat semua. Masya Allah. Kangennya sama anak-anak? Ya tentu kangen. Jadi Pak Irwan dan guru-guru antum di Insan Sama semuanya kangen sama antum, pengen belajar kembali normal seperti sedia kala. Temanya kali ini seputar tentang Ramadan, yaitu bulan pendidikan. Ramadan bulan pendidikan. Maksudnya apa ini Pak Irwan kira-kira nih? Nah, bulan pendidikan itu? Iya, anak-anak sekalian, Pak Muhammad, jadi Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Pak Irwan mau tanya dulu kepada Pak Muhammad. Pak Muhammad, kalau kita ingin jadi ahli memanah, ini olahraga sunnah yang kita berdayakan ya. Kira-kira kita harus latihan dulu. Perlu Pak Irwan, perlu pemanasan dulu kita. Nggak bisa langsung kita memanah aja tanpa ada simulasi latihan dulu. Iya, harus latihan anak-anak sekalian. Kalau misalkan kita ingin jadi tentara, apakah harus melalui latihan dan proses pendidikan menjadi prajurit? Perlu juga Perlu itu. juga. Betul, perlu. Kalau kita ingin menjadi sesuatu, tentu kita harus melalui proses pendidikan. Nah, kita semua agar bisa masuk surga harus menjadi pribadi yang bertakwa. Dan takwa itu adalah kunci dari masuk surga. Betul Pak Aminah. Tapi agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, tentu kita harus melalui proses pendidikan, dan Ramadan itulah menjadi salah satu sebagai wahana pendidikan bagi kita semua. Begitu Pak Muhammad. Oh gitu ya Pak Irwan. Terus pendidikan apa yang kita bisa ambil dari Ramadan ini Pak Irwan? Ya, Ramadan ini mendidik kita banyak hal. Satu Pak Muhammad ya. Satu adalah melatih, meningkatkan keyakinan kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Irwan puasa, Pak Muhammad puasa? Insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Anak-anak juga semua puasa insya Allah. Iya dong, pasti dong. Pak Muhammad puasa, kenapa puasa? Puasa karena sudah ditentukan atau sudah kewajiban Pak Irwan. Ya, sudah kewajiban. Ditentukan di dalam Al-Quran surat Surat Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 183. 183. Pasti anak-anak semua di rumah pada hafal surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi diwajibkan kepada kita itu puasa. Maka karena itu kita semua puasa. Iya. Jadi kalau misalkan kita puasa karena keimanan, itu insya Allah dapat Pahala. Kalau misalkan kita puasa karena bukan landasan keimanan, misalkan pada Ramadan ini ada yang puasa, tapi niatnya bukan karena perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, maka dia tidak dapat pahala. Misalkan niatnya pengen langsing, diet, maka tidak akan dapat pahala. Jadi kunci satu-satunya adalah kalau kita pengen puasanya dapat pahala dari Allah, maka harus landasan keimanan. Begitu. Yang kedua, Pak Muhammad, terus gimana? melatih keyakinan. Misalkan saat puasa karena ini dari perintah Allah. Allah SWT kemudian berfirman dalam hadis qudsi, yang artinya kemudian puasa itu untukku kata Allah. Untuk Allah. Untuk Allah. Dan akulah yang akan membalasnya. Jadi langsung Allah yang membalasnya. Untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi Allah yang menilainya. Kira-kira kalau misalkan kita puasanya untuk Allah, puasa seperti apa yang akan kita lakukan? Kira-kira Puasa yang biasa-biasa saja atau puasa yang spesial? enggak lah, puasa yang sempurna. Puasa yang sempurna karena kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan siang bolong nih, siang hari haus, lapar, di rumah lagi nggak ada siapa-siapa. Iya, di kulkas tuh ya. Di kulkas ada minuman untuk nanti berbuka, ada makanan sudah siap. Umi Abi lagi nggak ada di rumah. Berani nggak Pak Mami makan?
Kayaknya enggak ya. Enggak, kenapa enggak? Karena kan sudah menjadi keyakinan Allah melihat. Allah melihat. Jadi anak-anak sekalian, puasa ini kuncinya adalah melatih kita ada keyakinan tersendiri bahwa meskipun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita, melihat aktivitas kita. Kita menjaga meskipun ada makanan, meskipun tidak ada umi dan abi, tidak ada siapapun yang melihat kita, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, kita dididik selama 30 hari, kita merasa dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Mudah-mudahan kedepannya, selama 11 bulan kedepannya, kita itu senantiasa terpupuk keyakinan kita, sehingga kita makin yakin bahwa Allah Maha melihat kita. Masya Allah, luar biasa. Tadi itu yang pertama tadi memupuk pendidikan tentang keyakinan di bulan Ramadan ini. Ada lagi nggak? Masih ada lagi Pak Muhammad. Yang kedua, Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Gitu. Seperti makna puasa. Puasa itu kan artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari kapan? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, dari sana kita menjaga. Sahur kita punya waktunya. Boleh nggak sahur jam 12 malam? Boleh, tapi tidak utama. Seutama-utama sahur adalah di akhir. Makanya ya kalau sekarang mungkin 4:30 ya, sebelum imsak kita udah selesai. Sahur nggak boleh, nggak sahur jam 6? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Jam 5 lah. Jam 5 udah nih sholat subuh. Udah sholat subuh. Nggak boleh. Jadi karena ada waktunya, maka kita pun berupaya sahur tepat pada waktunya. Jadi sebelum mengumandang sholat atau azan subuh gitu. Buka pun sama. Buka pun ketika azan maghrib, kemudian kita berbuka. Kita disiplin, tidak boleh maju. Boleh nggak Pak buka puasa nanti jam 9 malam? Nggak boleh. Ada waktunya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sebaik-baiknya berbuka adalah tepat pada waktunya, menyegerakan untuk berbuka begitu. Maka kemudian kita dilatih oleh Allah SWT, dilatih dengan Ramadan ini sehingga kita menjadi pribadi yang disiplin begitu. Nah, ini udah dua nih Pak Iwan, tadi udah melatih keimanan, kedua melatih kedisiplinan, dan yang ketiga atau selanjutnya ada lagi nggak? Masih ada Pak Memena. Yang ketiga adalah Ramadan ini memupuk akhlak mulia, memupuk kesabaran. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang yang mencaci maki, ngejek nih, kemudian mengajak berkelahi, ngajak berantem, kemudian Rasulullah menyampaikan, katakanlah ana so'imun, gitu, ana sedang puasa. Jadi kalau kita diejek, jangan balik ngejek. Kalau kita diajak berkelahi, meskipun kita jago karate, jago taekwondo, atau jago bela diri yang lain, silat, nggak boleh melawan, nggak boleh ikut marah. Kita menjaga diri, menjaga akhlak mulia, menjaga akhlak kesabaran. Kita katakan ana sedang sedang berpuasa begitu. Kalau misalkan kita berkata karena kita puasa, maka kita pun kan berkatanya nggak boleh berbohong kan gitu. Kita akan berkata jujur. Kenapa? Kalau kita berkata berbohong, maka puasanya nilainya 0, nggak batal, tapi nggak ada pahalanya, cuman dapat haus dan lapar saja gitu. Juga aktivitas yang lainnya. Maka kemudian puasa itu memupuk kita menjadi akhlak yang mulia, menjadi penyabar gitu. Kitanya menjadi senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, luar biasa ya. Ramadan sebagai bulan pendidikan itu tadi konsepnya tadi memupuk dari keyakinan, kemudian tadi kedisiplinan, dan tiga memupuk akhlak mulia. Nah, ada yang terakhir, mungkin barangkali masih banyak, tapi Bayron sampaikan 4 saja. Ini yang terakhir, Ramadan ini memupuk rasa kepedulian. Seperti apa atau empati gitu. Jadi kan anak-anak sekalian, barangkali selama ini kita makan kenyang, kita sekolah, tapi kita nggak tahu tetangga kita atau di jalan atau dimanapun ada orang-orang yang susah mencari sesuap nasi, dia lapar gitu. Maka kemudian dengan puasa ini
mendidik kita semua untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan puasa ini jadi kita jadi tahu, oh begini ya rasanya fakir miskin yang dia nggak punya makanan, rasa laparnya itu seperti ini gitu. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan ketika berpuasa itu menganjurkan untuk sedekah, kemudian ngasih berbuka kepada yang lain. Artinya Ramadan ini memupuk rasa kepedulian sehingga kita tuh lebih peduli kepada sesama manusia gitu. Sehingga kita itu mudah-mudahan setelah dididik di bulan Ramadan ini kita makin peka gitu. Kalau kita punya uang, kemudian kita pun berpikir barangkali orang lain ada yang kelaparan, maka kita sedekahkan dan kita kasihkan kepada yang memerlukannya gitu. Kalau kita misalkan punya baju yang bagus, misal kita pun berpikir, oh jangan-jangan yang lain ada yang nggak punya baju, maka kemudian kita pun kalau ada baju yang layak pakai yang masih bagus, kita pun kasih kepada yang membutuhkan. Begitu Pak Muhammad. Jadi memupuk rasa kasih sayang. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar puasa Ramadan, siswa-siswi Insan Tama jadi memupuk rasa kepedulian sejak ini. Sejak SD, sejak kecil kita terbiasa peduli pada sesama gitu. Tidak memperhatikan diri kita sendiri saja. Begitu Pak Muhammad. Luar biasa ini. Ternyata di dalam bulan pendidikan atau bulan Ramadan, bukan bulan pendidikan ya, bulan Ramadan sebagai bulan yang pendidikan. Itu ada 4 tadi itu ya. Betul. Luar biasa. Nah, sesuai dengan programnya ya Pak Muhammad, kita kan Ramadan kreatif. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan tentang bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan. Ayo, siapa yang ingat tadi? Salah satu. Yang pertama tadi apa tuh? Memupuk rasa keyakinan. Yang kedua kemudian kedisiplinan. Yang ketiga apa? Akhlak atau kesabaran. Yang terakhir memupuk kepedulian. Nah, Pak nih, udah selesai kita ya. Tadi tentang bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan. Baik Pak Irwan, sesuai dengan nama programnya Ramadan Kreatif, kira-kira ada yang ditampilkan nggak atau kreatif apa yang kita mau buat nih? Oke, iya. Kan namanya juga Ramadan Kreatif ya, harus ada karya ya? Harus ada dong, pastinya. Kita akan membuat karya nih. Karya apa? Bikin amplop lebaran. Kan tadi yang keempat itu adalah Ramadan memupuk kepedulian. Kita peduli terhadap sesama. Nah, tempo lalu di Ramadan Kreatif sebelumnya bersama Pak Irfan dan Pak Budi ya. Di sana ada kreasi kotak sedekah ya. Nah, kelanjutan dari sana nanti kotak sedekah itu misalkan H-2 Lebaran atau 2 hari sebelum Lebaran kita buka bareng-bareng. Kita hitung berapa isinya, kemudian si kotak itu kita masukkan kepada amplop lebaran. Kita akan buat amplop seperti ini. Ini amplop lebaran. Kita buat masing-masing. Antum hitung, kemudian nanti masukkan ke amplop dan kasih kepada yang membutuhkan. Boleh saudara, boleh tetangga, boleh siapa saja terserah antum. Nah, kalian kita akan membuat karyanya. Apa saja bahan-bahannya Pak Mamin? Yang pertama adalah kertas. Kertas apa itu? Nah, antum boleh pakai kertas origami yang agak besar, boleh dipakai. Atau kertas bekas apa aja boleh. Nah, Pak Iran akan mencontohkan kertas HVS. Mudah-mudahan yang insya Allah ada di rumah ya, lebih mudah dicarinya. Mau kertas kado boleh. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Ini yang simple nih. Yang kedua gunting. Nah, gunting. Yang ketiga, antum boleh ambil krayon untuk menghiasnya. Nah, apa yang dilakukan? Langkah pertama, ambil kertasnya, kemudian lipat. Coba dilipat. Nah, dilipat dibagi menjadi 2. Nih, gitu Pengamin. Oh, dilipat 2 ya. Harus rapi. Nah, lipat kedua nih. Hasilnya seperti ini. Setelah seperti ini, dilipat lagi. Gimana dilipat lagi nih? Kan tadi udah seperti ini dilipat, kemudian dilipat lagi yang kedua ke sini. Nah, sehingga kita punya bagian yang lebih kecil. Nah, ini.
Setelah ini kita gunting. Gunting bentuk apa? Nanti kita akan Nah, ayo siapa yang karena tahu? kita kan mengukir rasa kasih sayang nih, kita bentuk menjadi lope. Nah, Luar biasa ini iya, Heran. bentuk jadi lope simbol kasih sayang katanya. Kita gunting anak-anak. Cara mengguntingnya cara gimana, mengguntingnya Pak? seperti ini. Nah, dari ujung kita buat, kita gunting. Membentuk pola lope ya, Oke, Heran, ya, simbol kasih sayang. Pasti anak-anak di rumah bisa semua ya, insya Allah. Nah, sudah Pak Muhammad. Terus Kita diapain dapat lagi nih, lope. Jadi kan kita dapat dua bagian nih. Iya. Nah, Wih, luar kan biasa ini, di Heran. dua. Tadi kita sudah bikin lope seperti ini. Ya, selanjutnya adalah kita dibalik lopenya, kemudian dilipat ke atas, gitu tuh. Nah, seperti ini Pak Men, ini ada garisnya Iya, harus sama iya, nih. iya, iya. Lipat, kemudian ditekuk dengan rata. Setelah ini, kemudian atasnya boleh dilipat. Dilipat lagi atas sampai Heran. Atasnya nih dilipat nah ini jadi nutup kan. Nah, setelah ini kemudian ini dilipat, yang kanan dilipat lagi. Nah, dilipatnya anak-anak sekalian kan ini ada garis nih, dia melebihi dari garis, melebihi begitu tuh. Yang satu juga, yang satunya lagi sama melebihi dari garis. Nah, begini. Oke. Setelah itu ininya boleh dimasukin ke sini buat pengunci. Nah, ini dia amplop lebaran. Uangnya nanti dimasukin ke sini. Nah, uangnya dimasukin ke sini, kemudian dilipat jadilah amplop lebaran. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, anak-anak sekalian, setelah seperti ini, antum juga nanti bisa berkreasi, mau pakai apa aja. Yang suka menggambar pakai krayon, boleh krayon. Antum nanti warnai, misalkan ada pemandangannya, misalkan seperti ini boleh, ataupun ada gambar bunga, kupu-kupu, dan ada tulisan selamat hari raya Idul Fitri dan sebagainya, seperti itu. Karya kita hari ini Pak Muhammad. Baik anak-anak, ini contoh dari tadi apa yang kita buat dari inspirasi Pak Irwan. Nah, semoga antum di rumahnya bisa membuat amplop ini gak usah beli, tinggal antum buat kreasinya dengan semenarik mungkin ya. Kemudian ketika itu antum bisa masukkan nih uang yang sudah antum kumpulkan selama bulan Ramadan nih ya, kemudian bisa disedekahkan ke tetangga ataupun kerabat terdekat yang menurut antum itu membutuhkan. Terima kasih Pak Irwan atas inspirasinya. Semoga bermanfaat buat anak-anak kita. Amin, silakan dipraktekkan di rumah. Iya, luar biasa nih. Cukup sekian ya dari Bapak, kurang lebihnya khudh ma sofa wa da'ma qadar, ambil yang baiknya, campakkan yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.